Alia melangkah masuk ke kantor barunya dengan perasaan campur aduk. Suasana modern dan profesional menyambutnya, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dia mengatur napas, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja di perusahaan ini, dan dia ingin memberikan kesan yang baik. Setelah menyapa beberapa rekan kerja yang sudah ada di sana, Alia menuju ruang pertemuan untuk sesi perkenalan. Dia mengenakan blazer hitam yang dipadukan dengan blus putih, penampilannya rapi dan profesional. Saat dia memasuki ruangan, matanya langsung tertuju pada sosok yang berdiri di depan, memperkenalkan diri kepada tim. Rizky. Nama itu terlintas di pikirannya. Dia adalah atasan yang akan memimpin proyek yang akan dikerjakan Alia. Rizky memiliki aura yang kuat, dengan postur tubuh yang tegap dan wajah yang tampan. Rambutnya yang rapi dan senyumnya yang menawan membuat Alia merasa terpesona. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rizky saat dia berbicara, menjelaskan visi dan misi tim dengan percaya diri. Selamat datang di tim, Alia, Rizky berkata sambil menatapnya dengan tatapan hangat. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Alia merasa wajahnya memanas. Terima kasih, Pak Rizky. Saya sangat senang bisa bergabung di sini. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Setelah sesi perkenalan, Alia kembali ke mejanya, berusaha fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Namun, pikirannya terus melayang pada Rizky. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang pria itu. Sepertinya ada sesuatu yang menarik tentangnya, sesuatu yang membuat Alia merasa nyaman sekaligus berdebar. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dia bekerja keras, berusaha menunjukkan kemampuannya. Rizky sering memanggilnya untuk berdiskusi tentang proyek, dan setiap kali itu terjadi, Alia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Suara Rizky yang dalam dan cara dia menjelaskan hal-hal dengan penuh semangat membuat Alia terpesona. Suatu sore, saat mereka sedang berdiskusi di ruang rapat, Alia merasakan ketegangan di udara. Rizky berdiri di sampingnya, menjelaskan beberapa poin penting tentang proyek yang sedang mereka kerjakan. Alia bisa merasakan kehadirannya yang kuat, dan saat tangan mereka bersentuhan saat mengambil dokumen, Alia terkejut. Ada aliran listrik yang membuatnya tertegun sejenak. Maaf, Rizky berkata, tersenyum sambil menarik tangannya. Saya tidak bermaksud membuatmu terkejut. Tidak apa-apa, Pak, jawab Alia, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang bergejolak. Saya justru senang bisa belajar dari Anda. Rizky mengangguk, dan Alia bisa melihat kilatan kebanggaan di matanya. Saya senang kamu bersemangat. Kita butuh lebih banyak orang seperti kamu di tim ini. Setiap kali mereka bekerja bersama, Alia merasa semakin terikat dengan Rizky. Dia mulai memperhatikan detail-detail kecil tentangnya, cara Rizky menyisir rambutnya, cara dia tertawa, bahkan cara dia mengerutkan kening saat berpikir. Semua itu membuat Alia semakin terpesona. Suatu hari, saat mereka sedang mengerjakan presentasi untuk klien, Rizky meminta Alia untuk membantunya. Alia, bisa tolong siapkan slide untuk bagian ini? Tanyanya sambil menunjuk layar. Baik, Pak. Saya akan segera mengerjakannya, jawab Alia, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Saat Alia bekerja di laptopnya, dia merasakan tatapan Rizky yang tertuju padanya. Dia mencuri pandang ke arah Rizky dan menemukan pria itu sedang memperhatikannya dengan serius. Alia merasa wajahnya memanas, dan dia segera menundukkan kepala, berusaha fokus pada pekerjaannya. Bagaimana menurutmu, Alia?
Rizky tiba-tiba bertanya, membuat Alia terkejut. Tentang apa, Pak? Tanyanya, berusaha mengingat apa yang mereka diskusikan. Presentasi ini. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Rizky menjelaskan, senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Oh, saya rasa sudah cukup baik. Mungkin kita bisa menambahkan beberapa grafik untuk memperjelas data. Jawab Alia, merasa lebih percaya diri. Bagus. Saya suka ide itu, Rizky berkata, dan Alia merasakan kebanggaan mengalir dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Alia mulai merasa nyaman berbicara dengan Rizky, dan mereka sering berbagi cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Alia menemukan bahwa Rizky adalah sosok yang humoris dan penuh perhatian, dan dia sangat menghargai pendapat Alia. Suatu malam, saat mereka masih berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, suasana menjadi lebih intim. Hanya ada mereka berdua di ruang kerja yang sepi. Alia merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Rizky duduk di sebelahnya, membantu menyelesaikan presentasi. Terima kasih sudah membantu, Alia. Kamu sangat berbakat, Rizky berkata, menatapnya dengan serius. Alia merasa jantungnya berdebar. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Rizky tersenyum, dan Alia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kamu tidak perlu memanggil saya, Pak, terus-menerus. Panggil saja saya Rizky, katanya, membuat Alia terkejut. Baiklah, Rizky, jawab Alia, merasa lebih dekat dengan atasan yang satu ini. Malam itu, mereka bekerja hingga larut, dan Alia merasa waktu berlalu begitu cepat. Setiap kali Rizky berbicara, Alia merasa terpesona oleh cara dia menjelaskan segala sesuatu dengan penuh semangat. Ada sesuatu yang membuat Alia merasa nyaman dan aman di dekatnya. Saat mereka menyelesaikan presentasi, Rizky menatap Alia dengan serius. Saya senang bisa bekerja denganmu, Alia. Kamu membawa energi positif ke tim ini. Alia merasa tersanjung. Saya juga senang bisa bekerja dengan Anda, Rizky. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Mereka saling tersenyum, dan Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit. Namun, saat dia melihat Rizky, dia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan di antara mereka. Dengan perasaan campur aduk, Alia meninggalkan kantor malam itu, bertekad untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan semangat dan harapan. Dia tahu bahwa pertemuan pertama ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Malam itu, setelah seharian beraktivitas, Tante Yuni merasa lelah namun bahagia. Dia dan Budi telah menghabiskan waktu bersama di taman, berbicara tentang nama-nama untuk bayi mereka dan merencanakan masa depan. Saat mereka kembali ke rumah, suasana hati Yuni terasa lebih ringan. Dia merasakan cinta yang mengalir di antara mereka, dan itu membuatnya merasa lebih kuat. Setelah makan malam, Budi menyalakan lilin-lilin kecil di ruang tamu, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Aroma lavender dari lilin mengisi ruangan, memberikan ketenangan yang menyenangkan. Yuni duduk di sofa, sementara Budi menyiapkan segelas teh herbal untuknya. Ini untukmu, sayang. Teh chamomile bisa membantumu rileks, kata Budi sambil menyerahkan gelas itu. Yuni tersenyum, merasakan perhatian suaminya yang tulus. Terima kasih, Budi. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa istimewa,
jawab Yuni, menghirup aroma teh yang menenangkan. Mereka duduk bersebelahan di sofa, berbagi cerita dan tawa. Budi mulai menceritakan kenangan lucu dari masa kecilnya, saat dia dan teman-temannya bermain di halaman rumah. Yuni tertawa terbahak-bahak, membayangkan Budi yang kecil dengan wajah ceria. Sepertinya kamu adalah anak yang nakal, goda Yuni. Ah, tidak juga. Aku hanya suka berpetualang, jawab Budi sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Budi mengubah topik pembicaraan. Yuni, aku ingin kita berbicara tentang persiapan menyambut bayi kita. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya, menatap Yuni dengan serius. Yuni mengangguk, merasakan tanggung jawab yang semakin besar. Aku ingin memastikan bahwa kita siap secara emosional dan fisik. Kita harus saling mendukung, jawabnya. Budi menggenggam tangan Yuni, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Kita akan melakukannya bersama. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi, katanya dengan tegas. Malam semakin larut, dan suasana semakin intim. Yuni merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Budi dengan lembut mengelus perut Yuni, berbicara kepada bayi mereka. Halo, sayang kecil. Ayah dan ibu mencintaimu. Kami tidak sabar untuk bertemu denganmu, katanya dengan suara lembut. Yuni merasakan getaran di dalam perutnya, seolah bayi mereka merespons suara Budi. Dia tersenyum, merasakan kedekatan yang mendalam. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di sisiku, Budi. Kamu membuat semua ini terasa lebih mudah, ungkapnya. Budi menatap Yuni dengan penuh kasih. Kita adalah tim, Yuni. Kita akan melalui semua ini bersama. Aku berjanji akan selalu mendukungmu, katanya, membuat Yuni merasa tenang. Setelah beberapa saat, Budi mengusulkan untuk mendengarkan musik lembut. Dia mengambil speaker kecil dan memutar lagu-lagu yang menenangkan. Suara melodi yang lembut mengisi ruangan, menciptakan suasana yang damai. Yuni menutup matanya, membiarkan musik mengalun di telinganya. Dia merasakan ketenangan yang menyelimuti, dan saat Budi merangkulnya, dia merasa aman. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun berarti. Yuni, aku ingin kita menciptakan kenangan indah selama masa kehamilan ini. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang spesial setiap minggu, usul Budi. Yuni membuka matanya, merasa bersemangat. Itu ide yang bagus. Kita bisa mencoba memasak bersama atau pergi ke tempat-tempat baru, jawabnya. Budi tersenyum, senang melihat semangat Yuni. Bagaimana kalau kita mulai dengan memasak makanan favoritmu akhir pekan ini? Tanyanya. Setuju. Aku ingin membuat spaghetti dengan saus tomat segar, jawab Yuni, membayangkan aroma masakan yang menggugah selera. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi ide-ide dan rencana untuk masa depan. Yuni merasa semakin dekat dengan Budi, dan dia menyadari betapa pentingnya momen-momen kecil ini. Saat malam semakin larut, Yuni merasa lelah namun bahagia. Budi membantunya berdiri dan mengantarnya ke kamar. Dia merasa nyaman saat Budi membantunya melepas sepatu dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Selamat malam, sayang. Mimpi indah, kata Budi, mencium kening Yuni dengan lembut. Selamat malam, Budi. Terima kasih sudah ada di sini, jawab Yuni, merasakan kehangatan cinta suaminya. Di dalam tidurnya, Yuni bermimpi tentang bayi mereka. Dia melihat seorang bayi perempuan dengan mata besar dan senyum manis. Dalam mimpinya, dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ketika dia terbangun,
Dia tersenyum, merasakan harapan dan cinta yang mengalir dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Yuni semakin terasa. Dia mulai merasakan gerakan kecil di dalam perutnya, yang membuatnya semakin terhubung dengan bayi yang sedang tumbuh. Setiap kali dia merasakan tendangan itu, hatinya bergetar. Dia dan Budi sering berbicara kepada bayi mereka, membayangkan masa depan yang cerah. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Yuni merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Dia melihat anak-anak bermain, tertawa, dan berlari-lari. Melihat kebahagiaan mereka, Yuni merasa terinspirasi. Budi, aku ingin kita mengajarkan bayi kita untuk mencintai alam dan menikmati hidup, katanya dengan semangat. Budi mengangguk setuju. Tentu, kita akan mengajarkan nilai-nilai yang baik. Kita akan menjadi orang tua yang baik, jawabnya, merangkul Yuni dengan lembut. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar, dan Budi mengelus perut Yuni. Halo, sayang kecil. Ayah dan ibu mencintaimu, katanya dengan suara lembut. Yuni merasakan kehangatan di hatinya, menyadari betapa berartinya momen ini. Saat mereka kembali ke rumah, Yuni merasa lebih dekat dengan Budi. Dia menyadari bahwa kehamilan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ikatan emosional yang semakin kuat antara mereka. Setiap hari, mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Yuni merasa tenang. Dia menatap langit-langit, merenungkan semua yang telah mereka lalui. Budi, aku merasa sangat beruntung memilikimu di sisiku, katanya dengan tulus. Begitu juga aku, Yuni. Kita akan melalui semua ini bersama, jawab Budi, menggenggam tangan Yuni dengan erat. Dalam keheningan malam, mereka saling berbisik, berbagi harapan dan impian untuk masa depan. Yuni merasakan cinta yang mendalam, dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Kehamilan ini telah mengubah hidup mereka, tetapi juga menguatkan cinta mereka. Yuni merasa siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, karena dia tahu di sampingnya ada Budi, suami yang selalu mendukung dan mencintainya. Dengan perasaan penuh harapan, Yuni menutup matanya, membiarkan dirinya terlelap dalam mimpi indah tentang masa depan yang cerah bersama keluarga kecil mereka. Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu terasa berbeda bagi Alia. Setiap kali dia melihat Rizky di kantor, ada semacam ketegangan yang manis di antara mereka. Alia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya selalu melayang pada perasaan yang semakin dalam terhadap atasan yang karismatik itu. Dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat Alia sedang menyelesaikan tugas di mejanya, Rizky mendekatinya. Alia, bisa kita bicara sebentar? Tanyanya, suaranya lembut tetapi tegas. Alia merasa jantungnya berdebar. Tentu, Rizky. Ada yang ingin Anda diskusikan? Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka berjalan menuju ruang rapat yang sepi. Rizky menutup pintu di belakang mereka dan menatap Alia dengan serius. Saya ingin membahas tentang kita, katanya, membuat Alia terkejut. Rizky, kita sudah membahas ini sebelumnya. Kita harus hati-hati, Alia menjawab, berusaha menjaga jarak. Saya tahu, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali kita bersama, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional, Rizky menjelaskan, tatapannya penuh harapan. Alia merasa bingung. Dia juga merasakan hal yang sama, tetapi dia khawatir tentang konsekuensi yang mungkin timbul.
Saya juga merasakan hal yang sama, tetapi kita harus mempertimbangkan situasi kita. Ini bisa menjadi rumit, jawabnya, suaranya bergetar. Rizky mengangguk, tetapi ada kekecewaan di wajahnya. Saya mengerti. Namun, saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih baik. Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini, katanya, suaranya lembut. Alia merasa hatinya bergetar. Dia ingin sekali menjelajahi perasaan ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berbahaya. Rizky, saya tidak ingin merusak hubungan profesional kita. Kita harus berhati-hati, jawabnya, berusaha menjaga batasan. Rizky mendekat, dan Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Alia, saya tidak ingin memaksamu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tertarik padamu. Jika kamu merasa nyaman, saya ingin kita bisa mencoba sesuatu yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan, katanya, tatapannya penuh harapan. Alia menatap Rizky, merasakan perasaan yang campur aduk. Dia ingin sekali menjelajahi perasaan ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Saya perlu waktu untuk memikirkan ini, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rizky mengangguk, dan Alia bisa melihat bahwa dia menghargai keputusannya. Tentu, Alia. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya akan menunggu, katanya. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Setelah percakapan itu, Alia merasa bingung. Dia ingin sekali menjelajahi perasaannya terhadap Rizky, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Dia memutuskan untuk memberi diri waktu untuk merenung dan memahami apa yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Alia merasa semakin tidak sabar. Setiap kali dia melihat Rizky, hatinya berdebar. Dia merindukan momen-momen kecil yang mereka bagi, tawa dan percakapan yang membuatnya merasa hidup. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengabaikan perasaannya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Alia memutuskan untuk menghubungi Rizky. Dia merasa perlu untuk berbicara dengannya. Rizky, bisakah kita bertemu? Tulisnya dalam pesan singkat. Beberapa menit kemudian, Rizky membalas. Tentu, Alia. Kapan dan di mana? Bagaimana kalau di kafe tempat kita dulu? Alia membalas, merasa sedikit gugup. Baiklah, saya akan menunggu, Rizky menjawab, dan Alia merasakan jantungnya berdebar. Saat tiba di kafe, Alia melihat Rizky sudah menunggu di meja yang sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat semakin menawan. Alia merasa jantungnya berdebar saat mendekat. Terima kasih sudah datang, Alia, Rizky berkata. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Terima kasih sudah menunggu, jawab Alia, duduk di hadapannya. Setelah beberapa saat berbincang, Alia merasa saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Rizky, saya sudah memikirkan tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya, katanya, suaranya bergetar. Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. Dan apa yang kamu putuskan? Tanyanya, suaranya lembut. Alia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin mencoba menjelajahi perasaan ini. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, dan saya tidak ingin melewatkannya, jawabnya, hatinya berdebar. Rizky tersenyum lebar, dan Alia merasakan kelegaan mengalir dalam dirinya. Saya senang mendengarnya, Alia. Saya juga merasakan hal yang sama. Mari kita ambil langkah perlahan dan lihat kemana ini membawa kita, katanya, suaranya penuh harapan. Mereka melanjutkan percakapan,
dan Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Setiap tawa dan senyuman membuatnya merasa lebih hidup. Dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi saat ini dia tidak peduli. Dia ingin menikmati momen ini dan menjelajahi perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa jam berbincang, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di taman dekat kafe. Suasana malam yang tenang membuat mereka merasa lebih santai. Saat mereka berjalan berdampingan, Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Jadi, apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Rizky bertanya, menatap Alia dengan serius. Alia berpikir sejenak. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan mengenal satu sama lain lebih baik. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin mengabaikan perasaan ini. Jawabnya, suaranya lembut. Rizky mengangguk, dan Alia bisa melihat bahwa dia menghargai kejujurannya. Saya setuju. Kita akan mengambil langkah perlahan dan melihat kemana ini membawa kita. Yang terpenting, kita harus tetap jujur satu sama lain, katanya. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Saat mereka berjalan, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Alia. Alia, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kamu. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan saya beruntung bisa mengenalmu, katanya, suaranya penuh perasaan. Alia merasa hatinya bergetar. Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagi saya, jawabnya, merasa tersanjung. Malam itu berakhir dengan perasaan yang manis. Alia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan untuk masa depan mereka. Momen-momen kecil yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka, dan Alia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saat Alia pulang malam itu, dia merasa bahagia. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky adalah sesuatu yang istimewa, dan dia siap untuk menjelajahi hubungan ini lebih jauh. Dengan senyuman di wajahnya, Alia melangkah ke dalam rumah, bertekad untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan semangat dan harapan. Dia tahu bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga, dan dia siap untuk menyambutnya.